Jangan maju Pak, sini Pak, nanti senggol Pak. Aman. Mantap. Pak, awas Pak. Kasih jalan. Kasih duduk. Biar duduk dia. Pak, sini Pak. Pak, yang kiri Pak. Tenang, sini Pak. Santai, Cok. Kasih duduk Bapak. Ya duduk dulu Bang. Duduk. Woi, jangan pagar jangan dong, pagar. Pak, Asin. Sehat, Pak. Sehat Pak. Gimana, Pak? Terima kasih adikku semua. Semoga lancar, Pak. Iya. Pak, kasih Pak. Sudah ya. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Keterangan saksi Nasrullah, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang pada sekitar bulan Juli 2022 telah dipanggil dari Mario terdakwa Sarul Yassin Limpo dengan mengatakan kurang loyal dan sering terlambat memenuhi kebutuhan non budgeter terdakwa. Selain itu, Kasti Subagiono pada saat menagih uang operasional terdakwa menyampaikan agar cepat menyetor sesuai dengan pembagian yang dibuat memenuhi pemenuhan iuran untuk kebutuhan terdakwa. Keterangan tersebut bersesuaian pula dengan Barang Bukti Elektronik dengan Imam Mujahidin Pamit sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan kami. Pada percakapan tersebut, terdakwa menyebut terdakwa, rumah tangga terdakwa, dan keluarga terdakwa. Namun karena Ahmad Musafak selaku Kepala Biro Umum tidak menanggapi pesan chat staf khusus Menteri dan Kasti Subagiono selaku Sekjen untuk mengganti Kepala Biro Umum Ahmad biasa tanpa menduduki jabatan struktural. Bahwa berdasarkan keterangan Kasti Subagiono dalam persidangan menerangkan. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, para hadirin dan rekan media yang kami hormati pula. Berdasarkan uraian-uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan, terdakwa telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E, junto pasal 18, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Tuntutan pidana. Sebelum kami membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa, bahwa perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini yaitu sebagai berikut. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa selaku menteri telah mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif yang tamak. Hal-hal yang meringankan, terdakwa telah berusia lanjut 69 tahun pada saat ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar 44.779.777.204 rupiah dan ditambah $30.000 Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. 4. Menyatakan barang bukti nomor 1. 1 bundel dokumen draft pendapat hukum sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023, PC Law Office Jakarta 31 Agustus 2023, sampai dengan barang bukti nomor 887 berupa A. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Limo, nomor 42, C. RT 07 RW 10 Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. B. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 1228. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain. Selanjutnya barang bukti nomor 888 berupa amplop putih Aston yang di dalamnya terdapat 5 amplop kecil berisi uang dengan rincian A. Amplop putih berisi uang 100.000 sebanyak 100 lembar rupiah, sampai dengan barang bukti nomor 976 berupa amplop putih berisi uang pecahan 100.000 sebanyak 100 lembar dengan jumlah 10 juta rupiah. Barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Selanjutnya barang bukti nomor 977 berupa 1 kantong plastik bening berisi 74 kartu tab BNI bergambar Dr. Syahrul Yassin Limpo SH MSI MH, sampai dengan barang bukti nomor 1001 berupa 3 kantong plastik transparan yang berisi uang pecahan 100.000 rupiah yang diduga yang berjumlah 3 miliar rupiah. Barang bukti nomor 977 sampai dengan 1001 dipergunakan dalam perkara lain. Selanjutnya barang bukti nomor 1002 berupa uang sejumlah 2.018.000.000 rupiah 215.633 rupiah yang ditransfer ke rekening penampungan penyitaan KPK pada virtual account Bank BNI nomor 884202321540132 atas nama rekening penampungan KPK perkara Kementan Pertanian beserta 1 lembar kopi legalisir slip debit Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2024 jumlah yang dikirim sebesar 2.018.215.633 rupiah dengan nomor virtual account penerima 884202301540132, nama penerima rekening penampungan KPK, perkara Kementerian Pertanian dengan uraian berita surat KPK RI nomor R05-015-015-23/01-2024 tanggal 2 Januari 2024, BB tersebut dirampas untuk negara. BB nomor 1003 berupa 1 tas berwarna merah dengan tulisan Hermes Paris Made in France dengan kantong berwarna coklat muda dengan logo merek Hermes, sampai dengan barang bukti nomor 1061 berupa
1 buah kotak perhiasan berwarna emas dengan bagian atas transparan dengan tulisan berbahasa Mandarin berwarna emas, yang di dalamnya terdapat perhiasan berupa 2 buah gelang, 7 buah cincin, 2 buah bros, dan sepasang anting. BB tersebut dipergunakan dalam perkara lain. BB nomor 1062 berupa 4 buah pin WTP berwarna keemasan. BB tersebut dirampas untuk negara. BB 1063, 1 buah pin berwarna emas bertuliskan WTP 7 Romawi dan 1 buah pin korpri berwarna emas yang tersimpan dalam kotak warna pink bertuliskan Sinar Jewelry, sampai dengan barang bukti nomor 1080 berupa 2 buah kunci dengan gantungan kunci bertuliskan Bardi. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain. Bahwa selain barang bukti dalam berkas perkara, dalam persidangan juga telah diperlihatkan sejumlah barang bukti tambahan sebagai berikut. 1. Uang sebesar 820 juta rupiah yang disetor oleh Ahmad Sahroni tanggal 8 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 884202301540132 sampai dengan barang bukti tambahan nomor 7. Uang sebesar 293.205.900 rupiah yang disetor oleh Indira Cundatita pada tanggal 25 Juni 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 88442023015400132. Barang bukti tambahan nomor 1 sampai dengan nomor 7 tersebut dinyatakan dirampas untuk negara. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Penutup, demikianlah surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan majelis hakim yang mengadili perkara ini tetap teguh, arif, dan bijaksana dalam memutus perkara ini, sehingga hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi kita semua. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih Yang Mulia, dilanjut. Terdakwa Muhammad Hatta. Bab 6 kesimpulan Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati. Berdasarkan uraian yang kami membacakan dalam analisis yuridis di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah menginginkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E Jungto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana terubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Tuntutan pidana. Sebelum kami membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa, perlu kami kiranya kemukakan hal yang memberatkan ataupun yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak berterus terang atau berbelit dan memberi keterangan, terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, hal-hal yang meringankan terdakwa tidak menikmati secara materi hasil perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dalam perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hatta telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E Jungto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana terubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai dakwaan alternatif pertama. 6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hatta berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp250 juta dengan subsidi pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan 1080 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Syahrul Yassin Limpo. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini Jumat tanggal 28 Juni
2024, Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Iksan Fernandi, Mayer Simanjuntak, Mas Mudi, Franky Indra, Rahmat, Irwan Richard Mapaung, Erlangga Muhammad Adi ditandatangani. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisis yuridis di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan, terdakwa Kasti Subagiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Tuntutan pidana. Sebelum kami membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa Kasti Subagiono, bahwa perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut. Hal memberatkan, terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara pemerintah. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif menerangkan perbuatannya sendiri maupun tindak pidananya. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa tidak memperoleh hasil tindak pidana secara material. Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dalam perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kasti Subagiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasti Subagiono berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah subsidiar kurungan selama 3 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan 1080 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syahrul Yassin Limpo. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Penutup. Demikian surat tuntutan pidana yang kami bacakan dan serangkat di depan persidangan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua dan majelis hakim yang mengadili perkara ini tetap teguh, arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini sehingga hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi kita semua. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Baik ya. Gua sudah mendengar pembacaan tuntutan yang sudah dibacakan secara berturut-turut oleh tim penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Saudara masing-masing sudah mengerti apa yang dibacakan tadi kan? Saya tidak ulangi lagi. Saudara Syahrul Yassin Limpo sudah mengerti apa yang dibacakan? Saya mendengar. Mengerti ya? Iya, saudara mengerti apa yang dibacakan tadi? Tuntutan sudah ngerti, sudah mendengar dan mengerti? Iya. Nanti akan kami beri kesempatan saudara untuk konsultasi dengan tim penasihat hukum saudara untuk menyatakan sikap apakah akan mengajukan pembelaan secara tertulis atau gimana ya. Saudara Muhammad Hatta sudah mengerti? Mengerti Yang Mulia.
Ya, jadi tidak saya ulangi lagi. Saudara Kasih Subagiono Mengerti yang mulia. mengerti ya. Silakan penuntut umum untuk membagikan surat tuntutan pada masing-masing tim penasihat hukum terdakwa. Asli, oke, boleh. Oke, situ aja, tidak apa-apa. Yang ini asli ya? Oke. Kalau ada yang renvoi tadi di paraf. Nomornya 13 tahun. Untuk terdakwa dan tim penasihat hukumnya. Intinya kita beri kesempatan untuk pembicaraan nanti. Pengunduran dan bisa berhenti. Tuntutan hari ini sudah selesai dibacakan dan tim penasihat hukum secara tegas menyatakan akan mengajukan nota pembelaan secara tertulis sebagaimana yang sudah kita sepakati jadwal. Kami hanya memberi kesempatan saudara untuk nota pembelaan 1 minggu ya. Berarti hari Jumat depan insya Allah hari Jumat tanggal 5 Juli ya 2024. Silakan saudara susun untuk nota pembelaan secara pribadi dan dari tim penasihat hukum terdakwa. Tidak ada penundaan Pak ya. Jadi kalau saudara tidak mengajukan itu maka kami menyatakan bahwa saudara tidak mengajukan hak saudara untuk pembelaan. Mulia mohon izin jam berapa yang mulia? Hari Jumat. Hari Jumat saudara gimana kesiapan saudara? Setelah ba'da Jumat yang mulia. Mohon berkenan. Ya setelah sholat Jumat ya. Siap, ya. Berarti tadi ada keterlambatan dan untuk sidang berikut tolong jangan ada keterlambatan lagi. Penuntut umum ya dan saudara. Jadi kita mulai insya Allah mulai 1:30 ya. 13.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Pak penuntut umum bisa. Tadi ada keterlambatan dari saudara ya. Nanti jangan terlambat lagi supaya kita bisa, ini kan panjang Pak pembelaan. Mungkin setelah maghrib belum selesai ya. Jadi tetap kami jadwalkan seperti itu. Untuk sidang selanjutnya 13.30 ya untuk pembelaan. Sebelum kami tutup ada yang mau disampaikan penuntut umum? Cukup dari tim penasihat hukum terdakwa ada pertanyaan lagi dari saudara terdakwa? Cukup ya? Cukup. Baik, sidang hari yang akan selesai akan dilanjutkan kembali untuk nota pembelaan dari terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Sidang nyatakan selesai dan tutup. Tahan. Lepas ini, buka ke yang jalan Bapak. Maju.